semuanya, saya Audia Andini. Kali ini saya akan membahas mengenai materi genetik kelas 12. Materi genetik terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada kromosom, DNA, RNA, gen, dan sintesis protein. Jadi apa itu materi genetik? Materi genetik adalah suatu hereditas atau informasi yang terdapat pada setiap makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunannya. Teori pewarisan sifat atau hukum-hukum hereditas pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel pada tahun 1822 sampai dengan 1884. Mendel berpendapat bahwasanya sifat-sifat dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui faktor penentu. DNA, singkatan dari deoksiribonukleik acid, merupakan jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. DNA banyak terdapat di dalam inti sel dan sedikit terdapat di mitokondria dan kloroplas. DNA dapat membentuk RNA yang berfungsi dalam sintesis protein. DNA ditemukan oleh seorang ahli kimia berkebangsaan Jerman yang bernama Friedrich Miescher pada tahun 1869 yang menyelidiki susunan kimia dari nukleus. Selanjutnya yaitu struktur DNA, yang mana DNA tersusun atas banyak nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gugusan gula pentosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Dalam rantaian DNA, sintesis C selalu dihubungkan dalam guanin G oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan adenin A dihubungkan dengan timin T membentuk 2 ikatan hidrogen. Basa nitrogen membentuk rangkaian dengan gula deoksiribosa menjadi nukleosida atau deoksiribosonukleosida. Nukleosida bergabung dengan gugus fosfat membentuk nukleotida atau deoksiribonukleotida. Beberapa nukleotida membentuk molekul DNA. Nah, ini ada ringkasan dari struktur DNA yang dapat kita baca. Selanjutnya yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan kemampuan DNA untuk membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal atau replikasi, yang disebut kemampuan autokatalitik. Replikasi DNA ini terjadi pada sel-sel muda saat interfasi pada pembelahan mitosis. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari replikasi DNA. Yang pertama ada teori konservatif, di mana dia menyatakan bahwa double helix yang lama tidak terpisah dan langsung terbentuk double helix yang baru. Yang kedua ada teori semi-konservatif yang menyatakan bahwa dua pita dari double helix memisahkan diri dan masing-masing pita yang lama mendapatkan pasangan pita baru. Yang terakhir ada teori dispersif, yaitu bahwa double helix yang lama terputus-putus. Setelah itu, potongan-potongan tersebut memisahkan dan membentuk potongan-potongan baru yang akan bersambungan dengan potongan-potongan lama. Selanjutnya ada enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Ada 3 enzim, yaitu yang pertama enzim ligase yang menyambung rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Yang kedua enzim polimerase yang merangkai rantai-rantai monukleotida untuk membentuk DNA baru. Yang ketiga ada enzim helikase yang menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi rantai tunggal monukleotida. Selanjutnya ada RNA, yaitu ribonukleik acid, yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. RNA ini berfungsi dalam sintesis protein. RNA juga ditemukan oleh penemu yang sama seperti penemu DNA, yaitu Friedrich Miescher. RNA terbagi menjadi 3 jenis, yaitu RNA messenger, RNA ribosom, dan RNA transfer. RNA messenger merupakan pembawa kode genetik dari DNA berupa triple basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut dengan kodon. RNA ribosom berperan sebagai tempat pembentukan protein, dan RNA transfer yang menerjemahkan kodon menjadi asam amino dan mengangkutnya ke permukaan ribosom saat translasi. Gen. Sejak dulu, gen dianggap sebagai satuan terkecil di dalam sel yang berperan menentukan hereditas ataupun sifat keturunan. Istilah gen ini dipopulerkan oleh Wilhelm Johannsen. Ada 3 komponen penyusun gen, yaitu ada rekon, muton, dan sitron. Rekon adalah komponen yang lebih kecil dari gen yang terdiri atas 1 atau 2 pasangan nukleotida saja. Sedangkan muton adalah komponen yang terdiri atas lebih dari 2 atau beberapa nukleotida. Yang terakhir ada sitron yang merupakan komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Di sini kita juga bisa melihat bahwasanya gen strukturnya itu ada
terdiri dari warna hijau ini yaitu protein dan asam nukleat. Ukurannya itu 4-8 mikron. Fungsi dari gen sendiri yaitu untuk mengatur perkembangan dan metabolisme individu dan juga untuk menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Gen memiliki sifat-sifat yaitu ada gen merupakan zarah terdiri yang kompak di dalam kromosom, gen mengandung informasi genetik, gen dapat menduplikasikan diri pada peristiwa mitosis, dan setiap gen menduduki tempat tertentu dalam kromosom. Kromosom menurut Suryo pada tahun 1984, kromosom merupakan benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan terdiri atas zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Bisa dilihat seperti gambar, struktur kromosom itu terdiri dari lengan, sentromer, satelit. Kemudian ada lagi bagian lebihnya, ada telomer, matriks, kromonema, dan kromomer. Kromosom itu terdapat di dalam sebuah sel yang tidak pernah sama ukurannya. Panjang kromosom itu antara 0,2 hingga 50 mikron dan diameternya antara 0,2 hingga 20 mikron. Lanjut yaitu jenis-jenis kromosom. Nah, ini kromosom dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu ada dua, yaitu ada autosom dan gonosom. Autosom itu berperan menentukan ciri-ciri tubuh, bersifat diploid, mengalami pembelahan mitosis, jumlahnya 2 kali gonosom. Sedangkan gonosom berperan menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan meiosis dan jumlahnya setengah dari autosom. Bisa kita lihat di sini ada jumlah kromosom beberapa makhluk hidup. Yang terakhir ada sintesis protein. Jadi sintesis protein itu merupakan suatu proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. Fungsi dari adanya sintesis protein ini sebagai fungsi utama untuk kegiatan metabolisme sel. Dan di gambar juga sudah ada DNA, RNA, dan protein, di mana transkripsi itu merupakan proses pencetakan RNA oleh DNA, sedangkan translasi ini merupakan penerjemahan kode genetik menjadi asam amino. Selanjutnya proses mengenai terjadinya sintesis protein, di mana pertama DNA sensor membentuk mRNA untuk membawa kode genetik sesuai urutan basa nitrogennya. Selanjutnya mRNA ini meningkatkan inti sel menuju ribosom. Kemudian tRNA membawa asam amino sesuai kodon dan bergabung dengan mRNA di ribosom. Tahap terakhir asam amino akan berderet sesuai dengan kodenya hingga terbentuk protein. Nah, di mana tahap 3 dan 4 ini terjadi di kromosom.